Kita beruntung ada Presiden Jokowi. Yang nggak bisa diatur siapapun. Nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda. Siapapun nggak bisa ngatur beliau. Siapapun nggak bisa ngatur beliau. Cocok. Berarti boleh jadi koalisi besar ya? Berarti bisa. Saya hanya bilang cocok. Artinya restu Pak. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ini yang keren ya. Kalau untuk kebaikan bangsa, kebaikan rakyat, dan kebaikan untuk semuanya, Presiden akan melakukan semua tanpa kompromi. Kalau dilihat dari curhatan Pak Luhut Binsar Panjaitan tersebut, Presiden Joko Widodo orangnya tegas dan tidak mudah didikte dan lain sebagainya. Ini menurut saya cocok lah. Memang benar-benar cocok untuk memimpin Indonesia. Karena Indonesia itu sangat banyak suku, agama, dan golongan. Jadi memang jangan didikte lah. Apalagi pada saat kemarin ya, saya jadi berpikir-pikir pada saat Piala Dunia batal. Bayangkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan mau menghitung hari saja, tinggal beberapa hari saja, tiba-tiba FIFA membatalkan karena ada intervensi dari dua gubernur, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Iwayan Koster. Dan akhirnya dibatalkanlah Piala Dunia tersebut. Bahkan di situ Presiden Joko Widodo juga nampak curhat ya, nampak curhat. Menjadi tuan rumah Piala Dunia itu melalui proses yang sangat panjang. Bahkan 3 tahun tersebut, yaitu dilakukan untuk membenahi stadion-stadion, infrastruktur dan lain sebagainya. Bahkan menghabiskan anggaran yang cukup fantastis. Tiba-tiba akibat adanya intervensi dari dua kepala daerah tersebut, akhirnya batal dilaksanakan. Intervensi tersebut yaitu berasal dari kader-kader PDIP ya, termasuk Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Saya cuma berpikir-pikir, terus terang saya sangat terkejut sekali ketika Ganjar Pranowo tiba-tiba menolak Israel. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba menolak Israel juga Iwayan Koster. Padahal sudah menandatangani surat perjanjian sebelum Piala Dunia diadakan di Indonesia. Sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Tetapi apalah daya tiba-tiba Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah tiba-tiba menolak tim dari Israel. Presiden Joko Widodo bahkan juga mengaku sangat pusing sekali memikirkan bola sampai berminggu-minggu. Nah, akhirnya di sini juga Presiden Joko Widodo tiba-tiba bertemu dengan KIB dan KIR, yaitu di situ beranggotakan 5 partai besar. Ya seperti Gerindra, Golkar, P3, PAN dan lain sebagainya. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan cara halus Presiden Joko Widodo. Sekarang gantian lah Presiden Joko Widodo lah yang berani seperti ini. Ya, memang untuk Indonesia ke depan, untuk kepentingan masyarakat ke depan, memang Presiden Joko Widodo harus melakukan inilah. Apalagi dengan ditambah dukungan dari Presiden Joko Widodo, pasti siapapun presidennya, siapapun cawapresnya, menurut saya sih bisa menang lah pada tahun 2024 dengan dukungan kelima parpol dan ditambah dukungan dari Presiden Joko Widodo. Udah kelar lah. Menurut saya tidak ada yang menandingi lah, yaitu kekuatan 5 parpol ini dan juga didukung oleh Presiden Joko Widodo. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Alex Tam 878. Presiden Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan 5 parpol. Wacana koalisi besar kian terbuka. Kalau cocok plus dukungan Pak Jokowi, satu kata menang 2024. Menurut gue ini episode lanjutan gagalnya Piala Dunia U20. Tinggal narik GP ke koalisi baru. Ngapain? GP itu sudah nggak masuk hitungan. Sekarang ada 2 antitesa Pak Jokowi, yaitu GP dan Anies. Kalau menurut saya sih, GP juga masih berpeluang lah. Apalagi besok ketika PDIP mencalonkan Puan Maharani dan Erick Thohir atau sebagainya lah. Pasti Ganjar akan ditarik. Ya bisa jadi, semua itu bisa jadi. Apalagi besok ya, mendekati pendaftaran di KPU, pasti juga akan ada otak-atik capres-cawapres, koalisi ini, koalisi itu. Dan ini juga ada kemungkinan juga Nasdem bisa gabung di sini, di koalisi besar ini. Apalagi ditambah Nasdem pasti akan sangat berpeluang. Apalagi diketahui 5 partai ini sangat solid sekali.
apalagi juga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, kalau Nasdem ikut pasti akan juga kompak lah. Nasdem, PKS sama Demokrat itu menurut saya cuma koalisi dadakan lah. Kalau menurut saya sih, yang benar-benar koalisi ya ini, karena chemistry-nya juga sudah dapat. Apalagi Presiden Joko Widodo juga mendukungnya. Ya semoga sajalah langsung bisa ditentukan capres-cawapresnya kalau memang benar-benar koalisi besar ini terjadi, supaya masyarakat bisa menentukan pilihan lah mulai dari jauh-jauh hari lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, merespon wacana terbentuknya koalisi besar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) di Pilpres 2024. Menurutnya, jika benar koalisi itu terbentuk, maka gabungan partai itu kan meninggalkan PDIP. Kalau memang betul hari ini terbentuk koalisi besar 5 partai ini bergabungkan berarti meninggalkan PDIP. Walaupun memang kita tahu PDIP memenuhi syarat untuk maju sendiri, ujar Ahmad kepada cnnindonesia.com pada Minggu 2 April. Lebih lanjut, dia berkomentar, ketidakhadiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, di acara silaturahmi Ramadan bersama Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai. Dengan tidak hadirnya Megawati dalam acara tersebut, Ahmad Ali menyimpulkan koalisi besar ini akan meninggalkan PDIP. Ya, tapi kan hari ini PDIP juga nggak hadir kan? Artinya koalisi besar ini meninggalkan PDIP, tuturnya. Sebelumnya, Joko Widodo merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar untuk Pilpres 2024. Dia mengapresiasi ide menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Cocok, kata Jokowi sambil tersenyum di kantor DPP PAN, Jakarta pada Minggu 2 April 2023. Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai koalisi besar. Dia menegaskan persoalan koalisi dan Pilpres bukan ranah seorang presiden. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai, ujarnya. Jokowi menghadiri pertemuan dengan 5 ketua umum partai hari ini. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Lewat pertemuan itu dibahas rencana pembentukan koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebut koalisi besar akan melanjutkan pembangunan era Jokowi. KIB sendiri terdiri dari Golkar, P3, dan PAN. Sementara KIR beranggotakan Gerindra dan PKB. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di pemilu 2024. Adapun wacana tersebut, kata dia, usai dilangsungkannya pertemuan Presiden Joko Widodo bersama 5 ketua umum ketum parpol, yakni Prabowo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan, PLT Ketua Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan Prabowo seusai menghadiri silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Minggu 2 April 2023. Prabowo mengatakan antara KIR yang berisi Partai Gerindra,
PKB, dan KIB yang berisi PAN, Golkar, P3 memiliki frekuensi yang sama. Ternyata ada kesepakatan. Jadi, kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai, kita sudah masuk, kata Prabowo. Menurut Prabowo, kelima parpol ini sudah masuk tim Jokowi. Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi. Sebetulnya sekarang, iya kan, ucap Prabowo. Prabowo lantas membuka kemungkinan dua koalisi ini untuk melebur. Menurutnya, yang terpenting jalinan komunikasi di antara kedua koalisi ini semakin intens. Ya, nanti kita lihat prosesnya. Tapi yang terpenting, komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara soal ke arah itu, capres, cawapres, ujar Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu di pemilu 2024. Wacana ini mengemuka usai pertemuan Presiden Joko Widodo bersama 5 ketua umum parpol, yakni Prabowo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Prabowo, antara KIR yang beranggotakan Gerindra, PKB, dan KIB yang berisi PAN, Golkar, P3 memiliki frekuensi yang sama. Ternyata ada kesepakatan, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Caimin, kata Prabowo di kantor DPP PAN pada 2 April. Selain itu, menurut Prabowo, koalisi besar juga sejalan dengan Jokowi. Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, sebetulnya sekarang, ya kan, ujar Prabowo. Namun Prabowo tidak menyebut siapa saja partai yang akan bergabung dalam koalisi tersebut. Ia juga mengatakan dalam waktu yang relatif dekat akan menggabungkan koalisi. Ya, nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti komunikasi akan intens, tuturnya. Termasuk soal konfigurasi capres dan cawapres. Diketahui KIB punya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan KIR punya Prabowo serta Ketum KIB PKB Muhaimin Iskandar. Prabowo juga mengatakan peluangnya duet dengan Airlangga di Pilpres 2024 belum dibicarakan antar dua poros koalisi. Kita belum bicara ke arah situ, singkat Prabowo Subianto. Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan koalisi besar KIB, Gerindra, dan PKB merupakan koalisi yang cocok. Namun hal itu diserahkan kembali kepada para ketua umum partai. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, dan untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik, jelasnya. Presiden Joko Widodo berbicara tentang ketidakhadiran PDIP dan Partai Nasdem dalam pertemuan tertutup para ketua umum partai. Jokowi memastikan semua ketua umum partai mendukung pemerintah telah diundang. Ia tak tahu kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak hadir. Oh, diundang. Yang mengundang sekali lagi ya, yang mengundang adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan, kata Jokowi di kantor DPP PAN, Jakarta pada Minggu 2 April. Zulhas menambahkan pernyataan Jokowi, memang ini forum Ketua Umum Nasdem dan PDIP sedang di luar negeri. Jokowi mengaku senang para ketua umum dapat berkumpul saat Ramadan.
Dia berkata, pertemuan ini membahas arah pemerintahan ke depan. Ia menampik kabar pertemuan ini berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet. Dia juga tidak memastikan apakah pertemuan itu membahas rencana koalisi menuju 2024. Reshuffle ditunggu saja ya, ungkap Jokowi. Diketahui, pertemuan Joko Widodo bersama 5 ketua umum partai menjadi sinyal akan terbentuknya koalisi besar. Ancaman bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, termasuk menjadi ancaman bagi koalisi perubahan yang dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS. Koalisi ini lebih dahulu eksis, apalagi jika koalisi besar itu didukung oleh Jokowi. Sinyal akan dibentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR dan Koalisi Indonesia Bersatu KIB sangat kuat. Ditambah lagi, pertemuan itu Nasdem dan juga PDIP tidak dilibatkan. KIR diisi oleh Gerindra dan PKB, sementara KIB gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Pembangunan. Ini bisa ditafsirkan sebagai arah baru atau format baru perpolitikan Indonesia. Dengan koalisi besar dan masif ini akan membuat siapapun akan mulai menafsirkan kembali langkah politiknya, kata Ali Armunanto, analis politik Universitas Hasanuddin Unhas pada Minggu 2 April. Mereka akan mencoba menafsirkan kembali arah politik ke depan karena afiliasi KIR dan KIB. Afiliasi dua koalisi itu kemungkinan PDIP berjalan sendiri. Hal ini juga bisa berakibat fatal bagi PDIP, karena tanpa didukung Jokowi dan lingkaran politiknya, tentu akan sangat bahaya bagi PDIP, ujar Ali. Jika koalisi besar ini terbentuk dan didukung oleh Presiden Joko Widodo, maka siapapun capresnya akan dimudahkan. Meskipun untuk saat ini masih ada 2 tokoh yang kemungkinan besar bersaing, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Apakah Prabowo kembali bertarung atau Prabowo memberikan kepada Ganjar? Ini tergantung bergaining politik yang akan muncul. Tapi saya rasa dengan bergabungnya partai ini akan menakutkan bagi siapapun, jelas Ali. Bahkan diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu pada pemilu 2024 mendatang. Adapun wacana tersebut, kata dia, usai dilangsungkannya pertemuan Presiden Joko Widodo bersama 5 ketua umum parpol, yakni Prabowo, Zulkifli Hasan, PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB. Hal itu disampaikan Prabowo seusai menghadiri silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN pada 2 April 2023. Ternyata ada kesepakatan. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama, ada kecocokan. Dan kalau dilihat, menurut Prabowo, kelima partai ini sudah masuk tim Jokowi. Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang ini. Prabowo lantas membuka kemungkinan 2 koalisi ini untuk melebur. Menurutnya, yang terpenting jalinan komunikasi di antara keduanya. Ya, nanti kita lihat prosesnya. Tapi yang terpenting komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara ke arah sana, yaitu soal capres dan cawapres pada koalisi besar tersebut. Yang penting dikomunikasikan dahulu secara intens, baru nanti perlahan-lahan bisa ngomongin soal capres dan cawapres, ujar Prabowo.